tiba-tiba ada suara la ilaha illallah itu seperti di samping kanan saya itu. La ilaha illallah. Kemudian di samping kiri saya itu ada lagi la ilaha illallah. Semakin banyak, semakin banyak, pokoknya suara la ilaha illallah semakin banyak sampai suaranya ramai sekali. Nah habis itu tiba-tiba saya langsung dilepaskan blek gitu jatuh. Saya tiba-tiba langsung biar terbang. Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Gimana kabar kalian semuanya di malam hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia bersama keluarga ya. Oke, buat teman semuanya yang belum subscribe, bantu saya untuk membangun channel saya ini agar channel saya ini menjadi lebih baik ya, dengan klik tombol subscribe, share, dan komen agar saya lebih semangat lagi tuh membuat video-video ya. Dan buat teman-teman semuanya yang suka sama cerita-cerita dan kisah-kisah horor atau kisah-kisah mistis dan cerita-cerita seram atau sejarah-sejarah, kalian harus stay tune di sini ya. Jangan skip video ini, kalian harus nonton sampai selesai. Dan buat teman-teman yang punya cerita-cerita horor dan mistis atau seram, kisah nyata, boleh nanti suatu saat datang ke sini. Kalian bisa share buat teman-teman semuanya ya. Oke kawan-kawan, kali ini saya punya sebuah cerita ya. Cerita horor yang pernah saya alami dulu ketika saya itu merantau di Sumatera ya. Jadi dulu kan saya itu pernah merantau di Sumatera di sebuah kota namanya Kota Kepahyang. Jadi saya di sana tuh ngekos sama ibu saya dan juga sama teman-teman di kampung saya ini. Jadi tempatnya itu di Jalan Banteng. Jadi di dekat Puskesmas Kepahyang. Jadi kalau dari jalan raya itu masuk ke jalan namanya Jalan Banteng. Kira-kira kalau dari jalan raya itu sekitar 100 meter lah. Ada kos-kosan di kiri jalan. Dulu yang punya itu namanya Ibu R lah. Jadi saya nggak sebut nama ya. Jadi model kos-kosannya dulu begini. Rumah yang punya kos itu kan di depan begitu. Terus kos-kosan itu modelnya letter L. Jadi di samping kiri sama di belakang gitu. Kira-kira ada sekitar 1, 2, 3, 4 yang di samping kiri. Terus yang di belakang itu ada 1, 2, 3, 4. Nah saya tuh ngekosnya yang di paling ujung di sini, ujung kanan di sini. Terus di depan kamar saya itu ada kamar satu lagi, tapi dia memisah, tidak menyatu dengan kamar yang di sini. Dia hanya satu kamar, tapi pintunya itu berhadapan-hadapan. Jadi di modelnya kos-kosan itu kan ada terasnya begitu. Nah dia ada di depan teras ini. Jadi terasnya itu dari satu. Jadi pintu dia sama pintu kos-kosan itu sama pintu kos-kosan saya itu berhadapan-hadapan.
Jadi saya dulu merantau di sana itu dagang pakaian, tetapi kalau dagang itu kan keliling ke kampung-kampung, ke gunung-gunung begitu, tidak di pasar ya. Jadi ceritanya tuh begini, pada malam itu saya itu kan itu sekitar terjadi itu sekitar H-2 dari Lebaran. Jadi terjadi ini pas puasa, pas bulan puasa. Jadi antara H-2 atau H-1 saya kurang begitu ingat ya. Dan kejadian ini terjadi di tahun, kalau nggak salah sekitar 2003 atau 2004, saya juga nggak lupa soalnya sudah lama lah. Pokoknya sekitar tahun itu. Dan itu terjadi pas bulan puasa. Kalau nggak salah sekitar H-2, ingat saya itu. Nah itu kan karena itu sudah H-2, teman-teman saya termasuk yang kos di depan saya itu kan sudah pada pulang. Nah biasanya kalau sebelum pulang, biasanya kan kalau malam saya juga kadang tidur di situ, tapi kadang tidur di kos-kosan saya sendiri. Saya ngekos sama ibu saya. Jadi kalau malam tuh kadang yang ngopi, kadang ngobrol di kos-kosan teman saya itu yang satu kamar itu. Nah karena itu H-2, teman saya itu sudah pada pulang semuanya, termasuk yang kos di depan saya itu. Nah jadi karena kos-kosan kosong, tapi itu lampunya masih nyala, jadi tetap walaupun kosong tapi tetap masih nyala lampunya. Nah karena kosong, saya kan iseng-iseng tidur di situ. Malam itu saya tidur di situ. Saya itu beralaskan apa ya, karung atau tikar, saya agak lupa dulu. Jadi saya tidur begitu, kepala saya itu berada di posisi selatan. Jadi kamarnya itu mungkin ukurannya sekitar 3x3 lah, sekitar itulah. Jadi cuman satu kamar gitu, dan pintunya juga cuma satu yang di depan yang menghadap ke kos-kosan saya. Jadi saya tuh tidur terlentang begitu, kepala saya posisi di selatan. Nah pada saat itu saya itu ya, perasaan saya itu saya sudah tidur tapi nggak tahu ya. Jadi, kalau perasaan saya itu sudah merasa sudah tidur, tapi ketika itu saya itu masih ingat posisi-posisi kamar, itu masih ingat, sudut-sudut kamar itu masih ingat. Jadi di kamar itu saya kan kepala menghadap ke selatan gitu, otomatis kan kaki saya berada di utara. Nah sebelah kamar yang di pojok sini, di sebelah apa yang dekat kaki kanan saya itu kan, pojokan itu sebenarnya tidak berlubang tapi hanya retak begitu. Jadi dia hanya amblek begitu, tapi nggak bolong ya. Nah kejadian itu begini, saya itu dalam perasaan saya itu saya sudah tidur, tapi saya gimana ya, antara tidur atau belum saya juga nggak bisa menggambarkan pada saat itu. Nah, saya tuh merasa seperti sudah tidur. Nah ketika pas saya itu diam begitu, saya itu mendengar di sebalik tembok, kan saya kepala saya di selatan gitu, saya mepet tembok gitu, agak mepet kepala saya sama tembok. Nah pada saat itu saya itu mendengar seperti ada suara apa ya namanya, seperti ada satu keluarga itu sedang menonton TV. Pada saat tahun-tahun itu kan lagi tren acara lawak Sri Mulat.
Nah, dalam perasaan itu, pada kondisi itu saya itu merasa di balik tembok itu ada sebuah kamar, kamar keluarga begitu. Jadi tempat untuk berkumpul keluarga. Jadi di situ kalau saya itu mendengar seperti ada satu keluarga, ada ayah, ibu sama anak-anaknya, terus ada lagi nenek satu. Jadi perasaan saya itu di situ itu ada satu keluarga sedang nonton TV. Nah, acara pada saat itu tuh Sri Mulat. Jadi karena acara lawak kan otomatis pasti lucu-lucu ya. Nah, jadi setiap ada yang lucu itu pada tertawa hahaha gitu. Nanti ada yang lucu hahaha ketawa lagi. Nah, pada saat itu saya seperti memperhatikan begitu, oh, pada nonton TV. Tapi saya nggak sadar kalau pas posisi itu saya tuh nggak sadar kalau di balik tembok di sana itu sebenarnya nggak ada kamar, nggak ada kamar apapun di situ, itu cuman kamar mandi sama sumur. Jadi bukan ruang keluarga. Soalnya kalau yang punya rumah itu kan ada di depan. Jadi posisi rumah sendiri lah, ada rumah terpisah sendiri. Tidak menyatu sama kos-kosan itu. Jadi di situ tuh tidak ada kamar. Jadi sebenarnya di situ tuh kamar mandi sama sumur. Tapi pada saat itu perasaan saya itu sepertinya ada ruang kamar untuk ngumpul keluarga lah. Nah, ketika ini setiap ada yang lucu kan ketawa. Nah, itu tiba-tiba setelah saya memperhatikan begitu, oh pada nonton Sri Mulat gitu. Lah habis ada yang ketawa, hahaha, setiap ada yang lucu ketawa. Yang anehnya itu yang terakhir itu begini. Yang lain kan sudah selesai ketawa karena lucunya kan sudah selesai. Tapi yang terakhir itu ada yang ketawa begini. Yang lain kan gini, hahaha. Ada yang tertawa itu apa ya namanya, kalau orang Jawa itu kan ngeri itu artinya gini, ketawa tapi belakangan gitu loh, sudah nggak lucu tapi ketawa itu loh. Jadi yang lain hahaha, terus yang itu ketawanya gitu hahaha gitu. Yang terus saya perhatikan, wah, ketawa kok apa ngendel itu ya gitu. Yang lain sudah nggak ketawa tapi dia ketawa sendiri gitu loh. Saya perhatikan begitu. Habis itu sunyi, sepi, nggak ada suara lagi. Dalam pikiran saya, oh mungkin sudah selesai begitu. Nah, habis itu saya diam gitu. Tapi nggak tahu ya posisi itu saya itu sebenarnya sudah tidur atau belum, tapi kok saya itu masih ingat. Posisi kamar-kamar itu masih ingat. Jadi nggak tahu lah, pokoknya pada saat itu saya itu sebenarnya sudah tidur atau belum, saya nggak bisa mendeskripsikan lah posisi itu Pak. Tapi ya dalam perasaan saya itu belum tidur gitu aja. Nah habis itu saya memperhatikan begitu kan sudah selesai, oh sudah selesai acaranya. Kemudian saya begini lagi. Tapi posisi itu masih tidur begitu ya. Saya jadi nggak bangun, saya posisi tidur terlentang begitu. Habis itu saya kan kembali diam begitu. Tiba-tiba di ruangan saya di kamar itu yang dari pojokan yang retak itu ada tikus kecil keluar gitu. Dia mau lari ke sana, melintas itu melewati kaki saya. Jadi lari, tapi sampai di sana itu nggak jadi, dia kembali ke sana lagi. Lah, saya kan pas tidur gitu terus saya melirik itu tikus, tapi dalam perasaan saya tikus itu kecil. Lah pas dia mau balik, saya berusaha ngejruk gitu pakai kaki, saya gejruk itu pakai kaki kanan, tapi nggak kena. Dia lari masuk lubang itu lagi, tapi dalam kenyataan itu nggak berlubang, di situ nggak ada lubang, cuman
apa ya, lantainya cuma dekok gitulah, tapi nggak berlubang. Tapi pas posisi saat itu perasaan tuh di situ itu ada lubang. Nah, ketika dia kembali, ya udah, habis dia kembali kan saya diam lagi. Tiba-tiba kaki saya itu seperti diangkat begitu. Kaki kanan saya itu seperti diangkat begitu. Kaki kanan satu itu. Terus digoyang-goyang begitu. Itu dalam perasaan saya, tapi saya itu sepertinya belum tidur. Soalnya saya itu bisa melihat kamar-kamar itu. Tembok-tembok kamar itu saya masih ingat. Jadi kaki saya itu diangkat begitu. Terus digoyang begitu. Nah, saya kan posisi tidur terlentang begitu. Terus saya ngelirik begitu. Saya lihat begitu. Memang tidak ada. Wujud itu tidak ada. Jadi tidak ada wujud bentuk itu tidak ada. Cuman kaki saya itu seperti diangkat begitu, terus dimain-mainkan begitu. Nah, habis itu saya akan bicara begini. Saya ngomong gini. Kamu ini siapa? Saya tanya begitu. Dia jawab gini, kamu nggak perlu tahu siapa saya. Kamu nggak akan bisa ngelawan saya. Jadi suara tuh begitu. Loh, saya kan apa ya, penasaran gitu loh. Terus saya ngomong gini, saya nggak takut sama kamu, gitu. Terus saya berusaha ngelepas kaki saya gejlok-gejlok gitu. Kaki saya berusaha, tapi nggak bisa. Habis saya gejlok-gejlok itu nggak bisa. Habis itu malah kaki saya yang satu itu diangkat gitu. Jadi kaki kanan sama kiri itu diangkat gitu. Terus digoyang-goyang gitu. Habis juga saya kan takut. Dalam posisi itu kan saya takut. Kaki saya diangkat. Kemudian kaki saya itu ditarik begitu. Tapi secara pelan-pelan gitu. Ditarik ke pojok itu loh, yang sudut kamar yang retak itu. Tapi dalam posisi itu perasaan saya itu ada lubang kecil. Saya itu mau dimasukin ke situ, tapi pelan-pelan gitu. Nariknya pelan-pelan banget. Saya kan takut. Saya tuh gini, pikiran saya ini apa? Ini halusinasi atau nyata gitu loh. Saya takut. Nah, untuk membuktikan ini cuman mimpi, halusinasi atau nyata, saya itu kan berusaha gini. Kan saya baring begitu. Saya berusaha melihat lantai itu. Pas saya itu berusaha melihat lantai itu. Kalau lantai itu bergeser, jadi kalau lantai itu bergeser, itu kan berarti nyata gitu loh, bukan cuma mimpi. Saya kan berusaha gini, melihat lantai gitu. Lantai bergeser begitu, ya menjauh, pandangan kan gitu. Jadi lantai bergeser otomatis kan berarti ini bukan mimpi. Nah, saya berusaha melihat gitu. Saya pancal begitu, maksudnya biar dilepaskan. Tapi dia tetap ngomong, kamu nggak akan bisa ngelawan saya. Saya tuh makin takut. Saya panik, saya bingung saya mau ngapain. Saya makin takut, tapi untuk memastikan kembali ini cuma mimpi atau nyata, saya kembali ngelihat lantai begitu. Ternyata memang lantai itu geser. Nah, habis itu kan saya semakin panik, saya semakin bingung. Mau gimana ini, saya kok saya teriak-teriak juga nggak bisa. Saya tuh teriak-teriak minta tolong juga seperti suara itu cuma ada di tenggorokan gitu. Habis karena saya nggak bisa teriak itu, ya sudah, saya berusaha ngelawan, tapi saya itu semakin ngelawan semakin nggak bisa. Jadi saya itu semakin mancal kaki saya itu semakin nggak bisa lepas. Karena saking bingung, panik dan takut juga sebenarnya. Saya itu nggak tahu harus berbuat apa-apa. Jadi harus berbuat apa itu nggak tahu. Habis itu saya begini, saya udah pasrah. Kalau memang saya mau di apa-apain ya udah terserah. Habis itu saya melemaskan badan, saya nggak ngelawan, saya langsung pasrah gitu. Terus saya itu gini, mengucap ini,
la ilaha illallah, la ilaha illallah, gitu terus. Nah, sekitar saya tuh mengucapkan kalimat itu, tapi saya sambil pasrah lah pokoknya, tapi saya berdoa, tetap berdoa sama Allah. Saya sambil ngucap itu, tiba-tiba ada suara la ilaha illallah itu seperti di samping kanan saya itu. La ilaha illallah. Kemudian di samping kiri saya itu ada lagi la ilaha illallah. Semakin banyak, semakin banyak, pokoknya suara la ilaha illallah semakin banyak sampai suaranya ramai sekali. Nah, habis itu tiba-tiba kaki saya langsung dilepaskan blek gitu, jatuh. Saya tiba-tiba langsung biar terbangun gitu. Nah, karena saya takut, udah langsung saya bangun, langsung saya lari ke kamar saya. Jadi itu pengalaman yang pernah benar-benar saya alami di sana. Jadi nggak tahu lah saya sampai sekarang itu sebenarnya itu namanya apa. Karena kalau dalam perasaan saya itu memang belum tidur, tapi kok setelah semuanya selesai itu kak, saya biar begitu terbangun. Jadi saya itu antara mimpi atau nggak mimpi itu saya masih bingung sampai sekarang. Jadi itu cerita saya yang dulu pernah saya alami. Sebenarnya masih ada cerita-cerita lagi, nanti di video-video berikutnya akan saya ceritakan lagi ya kisah-kisah saya, dan mungkin nanti ada kisah-kisah teman-teman saya juga, ada kisah-kisah horor lain ya yang nanti akan saya ceritakan kembali di video-video berikutnya. Jadi buat teman-teman semuanya yang seneng sama cerita-cerita dan kisah-kisah horor, kalian harus tetap ikuti video saya, dan jangan lupa di subscribe ya biar channel saya makin tambah maju lagi. Saya juga semangat bikin video-video lagi, bikin cerita-cerita lagi, dan nanti kalau ada teman-teman yang punya cerita nanti saya undang ke sini biar sharing sama teman-teman semuanya ya. Oke, jangan lupa ya di subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi dan share sama teman-teman. Kalian juga boleh komen-komen di sini. Kalau kamu punya cerita-cerita yang serem juga nanti bisa ke sini ya. Oke kawan, sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah nonton video saya. Sampai jumpa.